tersebut seperti apa, Kak? Iya, sebenarnya ini sangat disayangkan banget aku sebagai ya sesama apa ya perempuan juga, terus seorang istri juga, dan pernah mengalami perceraian yang sangat tidak ada bagus-bagusnya ya, nggak ada happy-happynya sama sekali. Kejadian perceraian itu betul-betul luka yang dalam banget, yang menyembuhkannya pun memerlukan waktu dan effort. Jadi dalam hal ini berita perceraian Mbak Im dan Paula ini betul-betul berita yang menyedihkan buat aku. Nah, nggak cuma itu, secara perceraiannya sendiri sudah traumatized gitu ya. Ditambah lagi pemberitaan-pemberitaannya ini kok menurut aku hal-hal yang terlalu private sekali bisa terangkat gitu ya, bisa tersebar. Nah ini yang mau aku benar-benar make my point, bukan membela siapa yang benar siapa yang salah, tetapi ada hal-hal yang sepertinya sudah diterabas, yaitu penyebaran rekaman, yang mana itu hal yang privasi sekali, berada di dalam suatu ruangan dan sedang berbicara ya, mungkin dua orang itu dari yang kita dengar suaranya, pembicaraannya pun sangat privacy sekali, tapi kok bisa tersebar luas gitu. Itu satu. Karena kan kita tahu sendiri ada undang-undangnya ITE, tidak boleh kita menyebarkan percakapan pribadi tanpa sepengetahuan seperti dengan orang itu mengetahui dan setuju untuk dijadikan konsumsi publik. Tapi ini kan ada 1, 2, 3, 4 rekaman suara gitu, dan hal yang privacy sekali lagi, seperti kayak ngelihat HP sini apa, terus iya aku talak kamu, aduh it's very itu nggak etis banget ya menurut aku ya. Entah apa maksudnya untuk menghantam, nggak perlu pakai itu aja udah terjadilah talak, terjadilah perceraian, udah menang di mana-mana deh gitu loh, ya kan. Tapi kenapa mesti ada penyebaran apa namanya bukan dokumen, rekaman pribadi itu gitu. Itu satu. Terus yang paling lebih parahnya lagi, ini aku nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tiba-tiba kayak ada postingan dalam suatu akun sosmed, lembaran itu, yang lembaran apa isi dari gugatan pemohon terhadap termohon dengan pasal-pasalnya itu, kayak apakah itu ada yang ngebuat atau emang itu real asli. Pastinya kita semua bertanya-tanya, publik bertanya-tanya, ini dokumen asli nih dari lembaran sekian lembar. Karena waktu aku pas berpisah bercerai itu, kita emang dapat ada dokumen yang dibacakan oleh panitera dan hakim gitu ya dari pengadilannya, tetapi itu tertutup. Perceraian itu sidangnya itu nggak dibuka untuk umum, nggak dibacain di depan awak media gitu, enggak. Jadi waktu aku bercerai juga semuanya itu benar eksklusif banget, cuma kita doang yang tahu, sama ada keluarga terdekat lah, orang-orang terdekat banget. Nah jadi ini kok bisa keluar informasi yang harusnya sangat privasi sekali, jadi bocor kemana-mana, dan isinya pun itu pun membuat tamparan besar ya buat kita perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri ya, apalagi udah punya anak-anak. Nah yang Mamski prihatin banget adalah isi dari bocornya dokumen itu terhadap yang katanya sakit itu ya, gue nggak tega mau ngomongnya gitu loh. Dan dampaknya untuk anak-anaknya, karena kan yang ditulis di situ 3 huruf itu penyakit yang benar-benar sangat menakutkan buat banyak orang. Biarpun mungkin orang pada bilang itu mah zaman sekarang tinggal minum obat terus tiap hari. Hello, come on, kita nggak bisa bohong. Itu penyakit yang paling orang masih momok dan orang parno sama itu gitu. Jadi entah dari mana asalnya, intinya seharusnya hal itu langsung di close, langsung di clear up. Kalau memang nggak benar gitu ya, ataupun benar sekalipun, di close. Tapi aku sangat kecewa sama Mbak Im. Waktu premier dikejar sama teman-teman awak media, ditanya soal itu dia cuman ketawa.
Kalau memang nggak benar, minimal bilang itu nggak benar. Case close. Kenapa? Kalaupun benar juga, sekalipun benar juga, lindungi dong mentalnya anak-anak. Ini penyakit yang bukan main-main loh. Jadi action seperti itu menurut aku, wah, sangat mengecewakan banget. Harusnya sebagai bapaknya anak-anak tuh harus case close. Jangan ngomong itu lagi, itu nggak benar. Itu dari mana? Gitu dong. Biasanya reaksinya tuh kalau aku ya, dari mana itu nggak benar. Kamu kok percaya berita yang nggak jelas? Kalau bukan dari saya, jangan percaya, misalnya gitu atau apa. Tapi ini tidak, malah ketawa, pergi melengos. Aduh, aku sedih banget di situ. Tapi tanggapan dari Kak Emma sendiri terkait Baim yang memposting bahwasannya dia negatif HIV, itu tanggapannya gimana sih? Apakah itu termasuk sindiran atau gimana? Ya ini ya, udah nggak lucu ya. Dia posting gitu kan, dia posting juga. Jadi kan berarti kan dia kayak gayung bersambut dong. Oh come on man, kita ini jadi istri atau jadi suami itu sudah janji dan sudah punya komitmen pada Tuhan, pada keluarga kita, pada semua orang lah ya yang tahu kita menikah, terutama pada saat sudah diberikan anak-anak, sudah dikaruniai anak-anak keturunan kita. Itu harus ada satu sikap, sudah harus berubah total dari seorang wanita single, pria single menjadi bapak dan ibu, di mana ego kita tidak bisa lagi di atas sini karena ada anak-anak yang kita harus pikirkan. Wah, biarpun kita ribut nih antar pasangan, ribut mau kayak gimana pun ya, apapun deh ributnya, tapi berdua ini harus ada turunkan ego untuk anak. Saya dulu bercerai, tidak ada sedikit pun mau dibuka belak-belakan. Kalian gak ada dengar kan aku cerai gimana? Karena memang padahal aku gak punya anak, tapi segitu menjaga perasaan keluargaku, papa mamaku, dan ya siapapun yang kenal dekat sama kami berdua ya waktu itu. Jadi aku memilih untuk selesaikan semua baik-baik. Sudah bercerai, kenapa mbak bercerai? Udah nggak cocok, udah soal prinsipnya udah berbeda, bla bla. Itu aja. Selebihnya nggak pakai yang ada ini lagi, ada itu lagi. Oh my god, kok yang nggak ada rasa anak ini, aduh anak itu loh yang paling harus dipikirkan banget ya. Mentalnya anak kan sekolah itu kan banyak teman-temannya, pasti denger berita karena ini viral sekali loh. Di mana-mana orang ngomongin Baim Paula. Di Densu aja tuh acara apa Paula itu diwawancara langsung 7 juta orang yang nonton. Yang lainnya 3 juta, 4 juta. Ini 7 juta, berarti kan seviral itu. Mbok Yao gitu loh, kamu tuh udah tahu kayak begini tuh meredam, bukan lagi memposting-posting hal-hal yang malah bikin tambah ruwet dan membuat malu, ngedrop mental anak-anak mereka gitu. Kayak sayang banget. Sebagai sesama perempuan ya mungkin bisa dikatakan ini kan isu-isu yang ya itu yang kena penyakit 3 huruf itu, terus juga sekarang juga dia menghadapi perceraian yang begitu mungkin itu kan sangat amat sakit gitu. Kalau dari Kak Emma sendiri gimana sih menanggapi gitu? Maksudnya perasaan Paula sendiri? Tadinya kan yang aku nonton podcastnya itu dia masih berlinangan air mata, pastinya shock banget, dan juga dia udah bertahan lama katanya untuk tidak diceraikan, tetapi memang ngotot untuk tetap harus bercerai. Kita nggak usah lagi bertahan dengan situasi apapun, dengan siapapun yang membuat kita sakit, entah itu sakit mental, sakit pikiran, sakit nanti pasti ke fisik. Karena setiap orang berhak untuk happy, untuk bahagia, untuk mendapatkan kehidupan itu yang membuat dia tuh semakin bagus gitu loh, semakin oke, bukan semakin ngedrop, bukan semakin parah, karena umur juga akan nambah terus. Jadi aku rasa sih kalau untuk Paula ya, sebagai sesama cewek ya, sesama perempuan yang udah pernah bercerai, kasih waktu bersedih-sedihnya tuh jangan lama-lama, langsung upgrade diri. Entah itu dengan cara, kalau aku dengan olahraga, karena dengan olahraga juga menekan stres. Jadi hormon stres aku betul-betul ditekan dengan aku olahraganya rutin ya. Tiap hari aku lari sampai capek banget, berkilo-kilometer aku lari. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo kurang, sampai akhirnya aku lari maraton 42 kilo untuk menghilangkan rasa sakit hati itu.
Dan alhamdulillah itu sangat bagus ya. Jadi di badan keren banget, di muka kenceng terus seger. Udah gitu lupa lama-lama. Dan banyak yang support, tenang aja Paula. Paula banyak yang support. Ada yang memang pembenci nggak usah didengar. Yang support kita sesama perempuan. Aku nggak mau nyalain Paula atau Baim ya. Itu sudah terjadi. Latar belakangnya bagaimana, I'm nobody to judge. Oke, karena aku juga nggak bisa nyalain Baim 100% atau aku nyalain Paula 100%. Itu semua pasti ada sebab akibat dan ada sejarah yang cuma di tembok rumah mereka. Kita nggak tahu loh. That's why I don't wanna talk. Saya nggak mau ngomong sampai ke situ ya. Karena toh nanti juga akan ada banyak hal-hal baru, mungkin bukti-bukti baru yang akan muncul. Jadi untuk aku omongin soal kasusnya rekaman itu ada perselingkuhan atau apa, itu nggak mau aku omongin. Jadi yang aku mau benar-benar tegasin lagi buat Paula, bangkit cepat segera, terus di upgrade diri supaya mentalnya, fisiknya juga kuat demi anak-anak. Itu udah syukur ya, anak-anak udah bisa lagi jalan sama Paula kan. Nah kalau udah bisa jalan begitu kan berarti ibunya harus stabil dong mentalnya, terus fisiknya juga udah harus lebih kuat lagi untuk bisa ya hidup sendiri, hidup sebagai single mom gitu. Tapi dengan langkah Paula melaporkan hakim ya, dengan apalagi ada tuduhan keluar kata-kata istri durhaka, apakah termasuk langkah? Bagus dong, bagus. Karena apa? Kan tadi Mamski bilang kalau di persidangan itu private, tertutup. Ini kok diumbar gitu? Berarti ada bentuk pelanggaran dari sisi hakimnya. Itu juga aku ngomong seperti ini mendengarkan dari pendapat Profesor siapa namanya? Si Lumut. Lumbun ya? Lumbut. Nah, ya jadi waktu di acara itu kan ditanya, ini bukan soal perceraian yang mau saya bahas, tapi kenapa seorang hakim mau melakukan hal tersebut, itu jadi harus ditegur. Bang Hotman juga kan ngomong juga, jadi ya, memang ada hal yang aneh sih menurut aku, seharusnya yang nggak diomongin tiba-tiba disiarkan, dan itu secara masif loh. Jadi ada pelanggaran kalau menurut Profesor, undang-undang lagi kan ITE. Nah itulah. Aku nggak tahu sih apakah memang akan dijalani sama Paula laporannya atau gimana, ya kita tunggu aja. Gitu. Kak, tapi ini kan rekaman itu kan merupakan jejak digital juga ya Kak ya. Untuk anak-anaknya kelak mungkin bakalan bisa mengakses itu gitu Kak. Pastinya. Iya, seiring berjalannya waktu gitu ya Kak. Udah pasti. Mungkin kalau dari Kakak sendiri ada nggak sih pesan gitu, atau mungkin nanti supaya anak-anaknya tuh ketika melihat itu tuh ini gitu? Iya, kalau untuk anak-anaknya pastinya akan besar dan jejak digital nggak bisa dihapus. Gimana pun udah viral, tadi aku bilang udah berjuta-juta orang yang menonton, merepost, men-sharing kemana-mana. Anak-anak ini aku rasa ya mereka pasti akan tumbuh dengan sendirinya, tetapi ada perannya Paula, perannya Baim untuk bisa memberikan penjelasan yang sebaik-baiknya, menunjukkan sikap yang sebaik-baiknya kepada anak-anak mereka. Makanya aku sih berharap, ini mungkin masih panas kali ya, ini bapaknya anak-anak ini ya. Kalau aku lihat sih ibunya sih udah kayak lebih ya udah pasrah gitu. Tapi nih dari si bapak ini, coba deh renungkan lagi. Sebenarnya action saya ini dampaknya gimana sih ke anak-anak saya gitu. Dan perseteruan yang terus-menerus buat anak nih kan juga nggak bagus. Apalagi udah ada berita-berita yang semakin bikin nama baik keluarga mereka tercoreng. Ini keluarganya tercoreng loh. Jangan salah ya. Kita nih nuduh atau bukan nuduh. Kita ini tahu nih pasangan kita sudah fix selingkuh. Terus kita jelekin nih pasangan kita itu. Biar gimana pun itu kan darahnya kan ke anak-anaknya, bapaknya anak-anak. Gak bisa kita terus-terusan tuding, atau istri juga sama ya, maupun itu suami atau istri. Kita tuding, kita jelekin. Ada rasa anak itu menjadi tidak berguna, berasal dari keturunan yang rusak, yang gak kualitas. Mau ada mental anak
belum maju ketemu temennya aja yang dari keluarga bahagia aja udah rusak mental di rumah. Coba camkan itu. Kamu mau anak kamu belum bersaing sama orang aja dia udah ngerasa tidak percaya diri karena saya berasal dari bapak yang brengsek, saya berasal dari ibu yang bejat. Nah, sorry ya, itu mungkin kamu maksudnya gitu. Dan rasa itu ada di saat dua orang tua berseteru, satu menghakimi si istri, mengatakan itulah ibumu, hancurlah dia, turunan apalah itu, anak lo turunannya gimana, itu darahnya di situ. Makanya nggak bisa kita begitu, nggak boleh begitu. Mental itu hancur anak itu, kasihan dong, udah terlanjur lahir. Biarpun ada masalah apa, selesaiin. Orang dewasa. Anak itu ibu, hormati dia. Jadi sesuai semua. Untuk apa? Ya untuk anak ini selamat ke depannya. Bersaing sama orang dia nggak ada takut-takutnya, saya dihargai kok. Oh iya, saya keturunan dari ibu bapak saya yang bagus, yang benar, yang baik, gitu loh. Itu harusnya sih seperti itu rumah tangga tuh. Jangan cuman ego aja. Iya lu gini. Apa tuh ibu lu? Ya elah, ya ini anak ke darahnya lu kawinin juga dulu. Ya kan? Harusnya begitu mikir gitu. Kenapa? Aman nggak? Apa bengong lu? Tapi kan kemarin kan dari pihak Paula kan mengajukan banding lagi nih ke PA Jaksel ya. Apakah termasuk langkah yang benar? Banding lagi Paula. Banding lagi. Banding. Ih, kasihannya. Banding nggak mau cerai. Banding apa nih banding? Mungkin ada beberapa hal yang mungkin menurut dia itu tidak Oh, sesuai banding sesuai buat putusan. ini. Iya. Putusan. Putusannya iyalah. Dari minta berapa ke berapa. Nah, ini masuk lagi soal harta gono gini. Iya kan? Aduh, kalau ini sih panjang nih urusannya nih. Karena aku emang paling nggak setuju. Ini dari pengalaman pribadi ya. Iya. Suami istri kerja bareng. Kalau suami istri kerja bareng tapi tidak dengan kontrak yang real seperti layaknya orang kerja atau bisnis. Karena akan susah membedakan gitu. Gua kan istri, lu kan istri gua, ayo ikut bantu misalnya gitu ya. Makanya aku sama suamiku nggak mau yang ini, nggak mau kayak kerja. Jatuhnya apa? Nanti kita udah spend waktu buat serius dengan pekerjaannya itu dianggapnya, ya kan ini sama-sama dong, nggak bisa. Coba berpikir secara business wise, waktu yang gue luangkan, effort yang gue luangkan, itu kan harusnya ada pembayaran yang benar, berapa sesuai. Kalau cuman sorry ya di bawah 100 juta sebulan, bikin ikut-ikut kayak menghabiskan waktu untuk bikin konten tiap hari, kurang menurut gue. Kurang banget. Bikin aja konten sendiri, mendingan duitnya full buat kita. Kayak gitu. Nah, akhirnya bicaranya seperti itu kan. Loh, tapi kan ini kan rumah tangga, ada jadi ibu, ya jadi udah jadi ibu, udah jadi ngurus anak, musik kerja juga. Coba dia modeling bisa berapa miliar dia sebulan, tetap, atau dia bikin konten dengan modelingnya dia. Kalau dia mau ego ya, gue mau tetap modeling, gue habis ngelahirin gemuk, gue mau turunin berat badan gue mau ke Paris lagi. Kalau dia mau ego, dia bisa 1 bulan 1 miliar. Paula, kenapa enggak? Jadi, nolak kayak gitu. Berarti sebenarnya mah artinya masih banyak juga yang sudah dikorbankan juga sama Paula. Sangat. Dan inilah yang tidak kelihatan pengorbanannya seorang istri. Sorry banget loh, kita ini tetap punya waktu yang kita korbankan tuh ada harganya. Tapi kalau kita hitung harga itu dianggap istri yang tidak amanah, yang tidak soleha. Kalau ngitung-ngitung loh, coba lu gantiin gue, posisi gue. Lu mau nggak waktu lo yang enak kerja dengan bisa menapak karir sampai setinggi gunung, tapi kita yang di rumah terbatas, kudu menyiapkan waktunya untuk ngurusin rumah dan anak-anak. Kalau secara kita sama-sama karir, laki itu lebih banyak peluang untuk naik kan. Sayang kan kalau kita mau berpikir secara egonya seorang pebisnis ya. Ini kita ngomong secara pebisnis ya. Jadi seharusnya memang sebagai suami dan istri ini, kalau memang ada bisnis, tetap perjanjian harus ada. Jangan mau lain kali begitu cuma kayak ya udah ya sayang ya ntar kamu ini ya gini. Jangan deh, udah ntar gue kalau cuman
ngomong-ngomong doang itu ujung-ujungnya tak banyakannya pahit. Mendingan kalau namanya kerja ya udah kalau gitu ikut konten berapa, syuting ini berapa, hasilnya berapa bagi berapa, kayak partneran aja. Misalnya hasilnya 1 bulannya 3 miliar, ya udah lu berapa persen gitu loh. 70-30 ya, taruhlah kita 30 perempuannya, ya udah 3 miliar bagi 30% buat kita tiap bulan. Tapi nggak toh. Kak, mungkin terakhir dari saya, ada nggak sih pesan untuk Mbak Im Wong gitu ke depannya kalau dari Kak Emma sebagai dari sisi perempuannya gitu? Kalau aku sih pesan buat Mbak Im Wong, yuk jadi tekan emosinya, sembuhkan dan lupakan kejadian apapun yang udah ada. Simpan itu untuk masalah itu hanya dengan mantan istri, dan coba deh pergi terapis keluarga kalau bisa ya, karena biar gimana pun kan ada co-parenting nih antara Paula sama Baim. Jadi biar nggak gontok-gontokan masalah yang lalu itu, gimana caranya berdua stop untuk bikin lagi berita-berita, tapi fokusnya lebih ke anak. Itu aku sih untuk Baim sih. Jadi misalnya pun ada pemberitaan apa lagi, udah nggak usah, karena pemberitaan apapun itu bukan bikin kita jadi kayak ngelihat Paula itu gimana-gimana, enggak, malah bikin miris ngelihat anaknya, malah sedih ngelihat anaknya. Ini anaknya Paula, masalahnya gitu. Semakin jelek dia, semakin kasihan yang ini. Itu kita aja orang luar mikir ke situ. Harusnya ada pemikiran seperti itu untuk semua suami-suami, semua bapak-bapak, apapun yang terjadi dengan rumah tangganya. Jangan kita ego, kita mau ribut sampai nggak karu-karuan, tapi melupakan biar gimana pun darah sang ibu mengalir di badan anak-anaknya. Gitu sih. Ya semoga ada jalan keluar yang lebih baik lah ke depannya, dan udah nggak pengen lagi denger apa pembahasan yang nggak jelas dan bikin stres, yang penyakit lah apalah, itu udah nggak mau dengerin lagi. Beneran itu nggak enak banget didengarnya. Gitu sih, udah oke.